Oke, sebelumnya saya minta maaf, kita ada ketemu mungkin ada 2 minggu ya, 2 pertemuan saya lewatkan 2 materi karena kesibukan saya yang dari institusi, jadinya kita tidak bisa ketemu di 2 minggu yang lalu. Kemudian di minggu lalu itu bersamaan dengan pilkada ya, jadi baru sekarang kita bisa ketemu. Oke, ini sudah di record. Saya rasa bisa kita mulai ya. Nanti hasil recordnya tolong Intan teruskan atau disampaikan juga ke teman-teman yang telah hadir. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Jadi sebelumnya saya confirm dulu, kemarin ada satu mahasiswa namanya Bagus. Apa sudah ini ya, sudah tahu jadwalnya ya Tan ya? Sudah, Pak. Sudah saya beri jadwalnya itu, Pak. Oke, udah. Berarti nanti ya, berarti kan sudah kenal ya? Iya, Pak, sudah. Siap. Berarti nanti di share aja video atau hasil record dari Zoom meeting ini. Iya, Pak. Oke, kita mulai saja. Jadi hari ini ada 2 materi yang akan saya sampaikan, yaitu pertama keamanan pada transaksi online, kemudian juga keamanan komunikasi melalui email. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, share screen saya kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ada keamanan pada transaksi online. Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Jadi semuanya pastinya sudah pernah ini ya, melakukan transaksi online atau belanja online di beberapa platform yang ada. Jadi ada banyak. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu. Jadi di sini kita akan membahas mengenai keamanan dalam keadaan bertransaksi online. Sebelumnya ini ada keterkaitan dengan materi saya yang pertama, yaitu keamanan dalam website ya kalau tidak salah, di pertemuan pertama kemarin. Dalam internet standarnya, konsep dan standar keamanan internet. Jadi dia kalau di internet dengan browsing menggunakan web browser, itu minggu pertama kemarin itu saya bahas mengenai SSL, kemudian TLS. Saya harap semuanya sudah menerima ininya ya, PowerPoint-nya ya. Kemudian pada materi kali ini, pada materi keamanan pada transaksi online, yang mayoritas kebanyakan dia menyediakan fitur atau berbasis website. Jadi tentunya kalian mengaksesnya menggunakan web browser. Jadi standar-standar keamanannya atau protokol-protokol keamanannya itu sama seperti pada standar internet yang minggu lalu, yang pertemuan sebelumnya. Oke, slide pertama. Jadi untuk membuat sistem yang aman, pertama kali yang harus kita lakukan adalah melakukan pengujian atau mencoba untuk membobolnya. Jadi untuk meningkatkan keamanan itu sendiri, hal pertama yang harus dilakukan itu adalah mencoba untuk menembusnya atau mencoba tingkat keamanannya dengan melakukan beberapa serangan-serangan terhadap sistem tersebut. Ya, di sini kita
bicara umum saja, jadi dari sudut pandang sistem, secara entah itu dia sistem apapun, dan umumnya serangan-serangan tersebut, serangan-serangan yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, orang yang tidak berhak, itu adalah serangan yang dimotivasi oleh uang. Jadi hacker itu pada umumnya melakukan serangan atas dasar ekonomi, kebutuhan ekonomi. Jadi yang namanya uang itu pasti sangat menarik bagi mereka. Di sini dalam menemukan kerentanan dari suatu sistem, ada beberapa komponen. Jadi dalam menjaga kerentanan itu sendiri, ada beberapa komponen yang akan saya bahas di sini. Ada 4. Ini saya skip saja. Nah ini ya, jadi ada 4 komponen dan kerentanan dalam sistem, utama sistem e-commerce. Yang pertama ini adalah client side risk, jadi risiko dari sisi klien atau pengguna. Kemudian ada yang berikutnya itu risiko dari protokol jaringannya, protokol networknya, network protokol. Lalu ada database security dan platform security. Ini yang saya bahas di materi kali ini hanya 4. Namun sebenarnya ada banyak. Kalau kalian buka di sumber pustaka saya, referensi saya, itu ada 8 kalau tidak salah. Ini yang saya bahas hanya setengahnya. Jadi ada client side risk, kemudian network protocol risk, dan database serta platform security. Pertama kita masuk ke client side risk atau risiko dari sisi kliennya. Poin pertama, jadi risiko keamanan dari sisi klien itu berasal dari malicious code atau kode yang mencurigakan. Itu sudah ada contohnya. Ada web script, kemudian ActiveX controls dan sebagainya. Itu bisa digunakan oleh peretas atau hackers untuk membobol klien. Kenapa kok klien yang dibobol? Karena di klien itu ada banyak informasi yang digunakan oleh klien untuk bertransaksi. Ya, itu ada web script, ActiveX control, dan sebagainya. Contoh yang lain itu ada Java applet. Lalu risiko berikutnya dari sisi klien ini adalah dari perangkat lunaknya. Jadi software dari client side itu bisa digunakan oleh peretas untuk mengambil privacy, ya, data-data private. Contohnya itu sudah saya berikan di dalam kurung. Jadi hackers itu dia atau peretas itu mengambil atau klien itu dengan menggunakan cookie dan spyware, ya. Jadi kalian sebagai pengguna jasa e-commerce tentunya harus memperhatikan apa yang ada di perangkat lunak yang kalian gunakan untuk belanja online. Jadi apa cookie-nya jelas atau ada yang mencurigakan atau tidak, terutama yang spyware ini. Kemudian poin berikutnya, risiko utama kalian bisa baca sendiri itu adalah pengguna tidak tahu, ya. Pengguna itu terutama pengguna awam, pengguna itu tidak tahu ada program apa saja sih yang bisa membocorkan informasi tentang pengguna itu sendiri dan juga kepada siapa dia membocorkannya. Jadi misalkan saja yang umum
yang umum bisa dibocorkan yang ada di suatu sistem itu biasanya password. Nah, password itu apakah dia benar-benar dikirimkan, diperuntukkan untuk login, misalkan seperti itu. Karena bisa saja di program yang ada di perangkat lunak di client side itu, dia bisa mengambil data tentang password. Contohnya saja itu ada program untuk mengambil histori data keyboard yang diklik, istilahnya keylogger. Jadi kalau ada program atau software yang mencurigakan, bisa saja itu adalah keylogger, dan itu bisa mengambil atau merekam data keyboard yang ditekan oleh pengguna, ya, touch keyboard yang ditekan. Kemudian risiko terakhir yang perlu diperhatikan juga itu adalah risiko executable file, ya, yang berbahaya, berjalan di mesin pengguna, yang berjalan di komputer pengguna. Oke, jadi itu yang dari sisi client side. Kemudian berikutnya ini yang dari protokol. Ya, jadi protokol ini sama seperti pertemuan sebelumnya, itu ada banyak protokol yang bisa menangani pengiriman data rahasia terutama, ya. Ada SET, kemudian ada SSL, kemudian secure HTTP, dan sebagainya. Lalu berikutnya dari resiko dari keamanan database-nya, database security, ya. Jadi ada dua prinsip utama dalam keamanan database. Yang pertama itu adalah autentikasi dan otorisasi, ya. Nah, web interface itu biasanya ditambahkan ke apa yang dulunya merupakan interface tertutup atau ada pemiliknya khusus, misalkan saja interface khusus untuk owner, untuk pemilik dari usaha, kemudian tiba-tiba interface tersebut bisa diakses oleh pengguna lain. Nah, ini adalah salah satu contoh di database security. Jadi interface yang sebelumnya hanya diperuntukkan atau rule-nya hanya bisa diakses oleh owner, oleh pemilik, yang harusnya dia tertutup, itu ternyata ada beberapa kasus programmernya tidak memberikan semacam, ya bisa dikatakan simpelnya session. Jadi atau mungkin dia ngopi file dari interface webnya ini, file dari websitenya itu ada yang keliru, lalu tiba-tiba halaman tersebut bisa diakses oleh pengguna biasa, maka tentunya pengguna biasa tersebut bisa, kalau memang mengerti, paham tentang data-data yang ada di dalam situ, akan sangat berbahaya. Kemudian resiko yang berikutnya ini yang ketiga, poin ketiga itu ada program middleware yang tidak aman. Program middleware yang tidak aman itu seperti CGI script atau application server, ya. Biasanya dia memediasi dari web server ke database. Nah, itu bisa berbahaya juga dalam kalian melakukan transaksi online. Ya, program middleware. Jadi ini memang sudah di back end, jadi bukan di sisi klien pengguna, tapi akan sangat berguna apabila nantinya kalian menjadi administrator dari suatu e-commerce, ya.
Jadi harus diperhatikan benar-benar dari sudut pandang database security-nya. Entah itu dia web interface yang harusnya hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, kemudian juga pada saat kalian meng-host atau menghosting, mempublish sistemnya, itu servernya tolong diperhatikan benar-benar akses antara web server dan database-nya. Kemudian poin selanjutnya ini adalah kalian sebagai database administrator sebenarnya sudah ada beberapa fitur dalam layanan database itu, yaitu untuk mengenkripsi, menyimpan informasi terenkripsi di database. Tapi kalian sebagai programmer atau programmernya itu dia malas sekali untuk mengenkripsi data tersebut, ya. Jadi ada banyak metode-metode enkripsi yang sudah disediakan dalam database, misalkan saja password biasanya dienkripsi dengan menggunakan metode atau algoritma MD5. Itu programmer atau pengembang itu malas sekali menggunakan itu. Alasannya cuma satu, yaitu adalah kinerja. Jadi memang kinerja dari database servernya atau web servernya dari server itu akan sedikit terbebani dengan penerapan enkripsi, ya, penerapan kriptografinya dalam database. Tapi dari sisi keamanan tentunya akan menjadi lebih meningkat lagi. Berikutnya ini kerentanan lain dari database online itu muncul dari serangan yang berbasis aplikasi. Jadi maksudnya di sini bisa saja serangan yang langsung mengakses atau mengeksploitasi server itu dengan menggunakan istilahnya buffer overflow, ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar istilah buffer overflow, itu adalah penyerang biasanya menambahkan atau menemukan source code untuk program server aplikasi seperti menggunakan bahasa pemrograman Perl atau C, itu bisa digunakan untuk mengakses database, ya. Jadi itu dia contohnya untuk serangan yang berbasis aplikasi. Jadi serangan yang mengeksploitasi kerentanan buffer overflow dalam program server, ya. Jadi biasanya source code-nya menggunakan script Perl dan C. Namun yang jadi masalah dalam serangan berbasis aplikasi itu password dari database. Jadi tentunya ada kecerobohan juga dari programmer yang melakukan hardcode pada kata sandi, yaitu dia kembali lagi ke poin sebelumnya. Jadi kata sandinya tidak terenkripsi, maka penyerang ini yang dengan menggunakan serangan berbasis aplikasi itu bisa mendapatkan passwordnya. Sudah dapat passwordnya, kemudian dia bisa mengakses langsung ke database-nya, maka didapatkan semua data-datanya yang ada di database. Mungkin kalian pernah dengar juga kasus bobolnya Tokopedia, ya, salah satu e-commerce. Kemudian padahal hanya berupa kalau tidak salah file-file ini, ya, kayak semacam Excel gitu. Jadi ada data nomor rekening di sana.
semua gelabakan dan semua diharapkan mengganti atau mengaktifkan dulu menonaktif saldo yang ada di Tokped-nya. Nah, untuk menanggulangi masalah keamanan dari database ini ada beberapa tips dari referensi yang saya dapat. Menerapkan autentikasi web client ke database ya. Jadi untuk mengakses database tersebut diperlukan password autentikasi. Kemudian yang berikutnya itu adalah menerapkan otorisasi web client untuk akses ke catatan database atau history database ya. Database lognya log ya. Jadi untuk mengakses database lognya itu harus menerapkan otorisasi juga. Kemudian poin ketiga untuk menjaga keamanan dari database itu bisa menghapus database default ya. Jadi karena biasanya semua penyedia layanan database itu entah itu dia Oracle ataupun defaultnya. Kemudian juga ada akun defaultnya. Nah itu mungkin bisa diganti atau bisa dihapus saja yang database defaultnya. Ya, itu saran dari poin ketiga. Kemudian yang poin keempat itu memastikan kata sandi atau password itu dibaca dari file terenkripsi. Jadi segala sesuatu yang berbau password, berbau kata sandi itu semuanya terenkripsi, tidak disimpan dalam source code ya. Jadi kalau semisal peretas itu berhasil membobol atau menembus keamanan dari file sistem kalian, terus kalian menyimpan kata sandi di dalam kode program source code, maka didapatkanlah akses untuk mengakses database dari password tersebut. Poin berikutnya saya rasa sudah wajar, sudah umum, mengubah sandi yang mudah ditebak. Kemudian poin ke-6, mengonfigurasi dan memelihara kontrol akses internal ya. Jadi kalau kalian bekerja dengan banyak orang, tentunya orang-orang tersebut sudah atau masing-masing person tersebut itu sudah di luar dari kemampuan kalian sebagai, anggap saja sebagai administrator keamanan. Jadi untuk meminimalisir keteledoran atau human error dari internal kita, jadi kita harus mengingatkan atau apa istilahnya, ya semacam mensosialisasikan perihal keamanan dalam sistem kita, ya, memelihara kontrol akses. Jadi hak akses untuk masuk ke dalam sistem kita itu dipelihara dan dikonfigurasi ulang apakah memang benar orang ini perlu untuk diberikan akses ke suatu database atau tidak. Kalau memang ada yang tidak dirasa perlu untuk mengakses ke database, akses tersebut atau kontrol akses tersebut bisa dihapus saja. Karena bisa saja ada keteledoran dari atau human error dari pihak internal kita sendiri. Misalkan saja dia mengakses sistem melalui jaringan yang terbuka, jaringan publik. Jaringan publik, tiba-tiba di sana ada yang sudah bersiap-siap untuk meretas, maka sistem kita bisa ikut dibobol juga. Kemudian yang terakhir, mengaudit file log, mengaudit file-file history dari aktivitas dalam database
sehingga bisa kita ketahui mana-mana saja aktivitas yang mencurigakan ya. Dari file log itu sangat penting sekali. Jadi siapa yang login, kemudian dia melakukan apa, mengupdate data apa, kemudian menghapus data apa, siapa yang akses. Kalau misalkan sudah ada data history atau log data yang mencurigakan, dia IP-nya tidak dikenal, mengakses ke mana, mengakses ke dalam server kita, dari mana dia mengaksesnya, itu sangat mencurigakan menurut saya, dan bisa langsung dilakukan tindakan preventif, misalkan langsung membackup database, kemudian juga bisa mengganti beberapa password atau menginstruksikan di pihak internal untuk membuat password ulang, sehingga bisa dilakukan pencegahan sebelum database kita dibobol. Ya, itu dia, mengaudit file log untuk aktivitas yang mencurigakan. Terakhir, platform security. Ini ada beberapa saran juga. Platform di sini dalam artian ini ya, sistem operasi. Ya, jadi sistem operasi. Misalkan sistem operasi dari sistem kalian, aplikasi kalian, orang-orang akan bisa mengakses sistem operasi kalian, dan aplikasi kalian yang berjalan di dalam sistem operasi tersebut bisa juga diakses oleh mereka. Ya, jadi ini lebih ke sistem operasi ya. Platform itu maksudnya sistem operasi. Ini ada beberapa poin atau saran-saran untuk menjaga keamanan dari platform kita. Yang pertama itu menghilangkan akun default. Misalkan saja kalau di Windows atau di Linux, akun defaultnya mungkin bisa dihilangkan, tapi tidak dihilangkan ya. Kalau di Linux itu akun defaultnya ada root, rootnya itu passwordnya bisa diperkuat lagi sehingga tidak mudah ditembus. Sama seperti poin berikutnya, melarang password yang mudah ditebak. Kemudian yang poin ketiga, kalian juga bisa memberlakukan password yang kadaluarsa ya. Jadi password yang sudah expired, misalkan saja dalam waktu 3 bulan sekali atau sebulan sekali itu dilakukan pembuatan password ulang. Kemudian yang poin keempat, nonaktifkan semua layanan. Layanan di sini artinya ini ya, service yang berjalan di sistem operasi itu bisa dinonaktifkan yang tidak perlu, yang mungkin berjalan secara default, kecuali service yang dijalankan atau di running oleh sistem operasinya sendiri. Jadi biasanya ada service yang di running by system, itu tentunya kita tidak bisa menonaktifkannya. Kemudian yang poin terakhir, bukan terakhir ya, terakhir di slide ini, kalian bisa menerapkan patch keamanan ya. Jadi menerapkan update. Jadi biasanya ada security update misalkan di Windows itu pasti ada security update-nya. Nah, security update itu kalian jangan ragu kalau misalkan ada update tentang security, itu lakukan langsung saja. Jangan ditunda-tunda, biasanya filenya juga ukurannya kecil. Jadi bisa dilakukan pada saat itu juga cepat biasanya kalau security update. Selanjutnya, ini memperbarui sistem operasi ke versi terbarunya. Jadi misalkan kalian sekarang ini ada
terakhir versi terbaru dari Windows itu versinya 19.09 kalau tidak salah. Ya, jadi kalian bisa lakukan update sistem operasinya. Karena biasanya ini adalah merupakan update yang istilahnya update yang besar ya. Update yang besar, jadi membutuhkan file yang besar juga untuk di-download. Tapi untuk alasan keamanan itu saya rasa tidak masalah. Selain alasan keamanan tentunya juga ada alasan peningkatan fitur atau peningkatan performa dari sistem operasi tersebut. Jadi kalau misalkan ada update versi Windows atau update security, itu bisa saja langsung dilakukan update. Kalau update-update yang lain mungkin update kalau sepengalaman saya itu ada update framework-nya, framework.net-nya mungkin itu bisa di skip saja, kemudian update driver itu bisa di skip, karena biasanya kalau update driver itu dia mengubah driver dari hardware kita, jadi drivernya itu sesuai dengan standar Windows, tapi ternyata driver yang diupdate oleh Windows itu masih belum disupport atau istilahnya dikoordinasikan dengan maaf ada gangguan sebentar. Oke. Lanjut lagi, driver diupdate dari bawaan Windows-nya, jadi biasanya driver tersebut itu tidak compatible dengan hardware yang ada di perangkat kita. Saya pernah melakukan update driver grafik, itu ternyata drivernya tersebut hanya dari Windows saja, belum sampai ke NVIDIA-nya. Jadi dia harus di downgrade lagi versi drivernya, kemudian baru grafik kita, perangkat kita itu bisa bekerja secara maksimal. Kemudian poin berikutnya, kalian bisa memastikan izin untuk mengakses file itu diberlakukan. Jadi kalau di Linux biasanya ada akses file-file tertentu yang hanya bisa diakses oleh user pengguna. Kalau kalian sudah menggunakan hak akses sebagai root, maka kalian bisa mengakses semuanya. Tapi kalau kalian belum menggunakan atau menjadi root, kalian tidak bisa mengakses file tersebut. Kemudian juga kalau di Windows ini biasanya agak sedikit rentan sekali, karena kita bisa, kalau kita sudah login sebagai user kita, kemudian rule kita di Windows tersebut, di sistem operasi tersebut itu sudah sebagai administrator, maka kita hanya tinggal mengklik yes, maka kita sudah dapat akses ke file sistem dari file-filenya. Misalkan saja di dalam folder Windows itu ada beberapa file penting untuk menjalankan sistem operasi ya, di dalam folder sistem tertentu, sistem 32 itu biasanya sangat rentan sekali. Kalau misalkan ada yang hapus semacam file DLL-nya atau dan sebagainya, itu maka sistem operasi kalian tidak akan berjalan
Oke, kemudian untuk platform security, saran berikutnya ini adalah mengaktifkan logging audit dengan pemantauan intrusi ya. Jadi dengan mengaktifkan log ini, kembali lagi sama seperti database tadi, jadi kita bisa tahu error-error apa yang ada atau yang terjadi di dalam sistem operasi kita bisa tahu. Kemudian ada intrusi, yang maksudnya intrusi ini ada gangguan apa, ada percobaan apa yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal untuk mengakses sistem operasi kita, platform kita. Karena sudah banyak program-program yang bisa mengakses ke platform kita. Jadi ini semacam seperti remote desktop seperti itu. Termasuk di dalamnya sistem yang aplikasi yang kita gunakan saat ini, Zoom meeting ini, kita juga bisa melakukan kontrol terhadap share screen, orang yang melakukan share screen, sepanjang kita diizinkan untuk mengambil alih kursor dari orang yang melakukan share screen ya. Kalian bisa coba, kalau kalian iseng, kalian ambil alih kursornya dari orang yang share screen ini, bisa. Dari saya juga bisa. Tapi ini sepertinya tidak diaktifkan fiturnya. Jadi kita tidak bisa mengambil alih dari yang share screen. Oke, itu saja untuk materi kita yang pertama hari ini di keamanan dalam transaksi online. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Belum ada, Pak. Arif saja izin bertanya, untuk repositori dalam menginstal paket-paket pada OS Windows banyak yang tidak support. Tidak seperti saat menggunakan Linux. Itu kenapa ya? Maksudnya Arif ini repositori dalam menginstal paket di saat pertama kali menginstal Windows gitu ya? Ini ada pertanyaan di chat dari Arif. Yang dimaksudkan repositori dalam menginstal paket-paket pada OS Windows itu yang bagaimana? Iya, kayak di PolyJ, Rusa, JTI. Jadi kalau Windows, sistemnya dia tidak menggunakan repo ya. Jadi Windows itu tidak menggunakan repo. Yang biasa menggunakan repo itu ya Linux seperti Ubuntu, kemudian ya Ubuntu itu yang pengalaman saya dia menggunakan repositori dari banyak server. Tapi kalau Windows setahu saya dia tidak menggunakan repositori. Pada saat di awal kalian sudah menginstal Windows, kalian sudah dapat banyak berbagai macam fitur bawaan, termasuk di dalamnya juga ada driver. Jadi driver tersebut yang dari OS Windows-nya itu biasanya hanya compatible untuk digunakan secara standar. Kalau misalkan kalian menggunakannya ingin lebih ditingkatkan lagi performanya, tentunya harus mengupdate driver tersebut agar perangkat keras yang ada di device kalian itu bisa ditingkatkan performanya. Sepengalaman saya ya, yang di Windows itu tidak ada repositori.
Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Ini saya ada banyak utang materi di kelas ini. Sampun tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke keamanan komunikasi melalui email ya. Oke, email. Siapa sih sekarang yang tidak punya email? Jadi saat ini hampir semua perangkat smartphone ya, terutama smartphone itu pasti meminta kalian untuk membuat email. Jadi email ini adalah aplikasi yang populer, terutama di network untuk network jaringan perusahaan ya. Jadi satu perusahaan itu biasanya ya harus memiliki email, termasuk juga di dalamnya pegawai-pegawainya. Ditambah lagi pengguna internet yang semakin banyak dengan adanya smartphone, kemudian ya kalian tahu sendiri lah, pasti kalian smartphone yang berbasis Android itu ada Gmail-nya, ada akun Gmail-nya dan harus di login-kan kalau ingin mengakses semua layanan dari Google, entah itu Play Store atau YouTube dan sebagainya. Oke, kita introduction dulu. Jadi introduction di sini saya membahas mengenai histori ya, sejarah. Jadi email ini dimulai dari program namanya Mailbox. Yang pertama dikirim email itu pada tahun 1972. Jadi dia memungkinkan meninggalkan pesan untuk orang lain pada mesin yang sama pada saat itu ya, pada program Mailbox. Kemudian email itu berkembang, namun sampai akhirnya bisa mengirimkan antar person ya, person to person, kemudian antar device, antar perangkat. Tapi sampai sekarang penggunanya itu tidak berubah, belum berubah. Jadi email itu sendiri masih merupakan cara sederhana untuk mengirimkan pesan teks ke pengguna lain. Ini adalah cara kerja dari email. Ada 3 protokol di sini. Mungkin kalau kalian sering menggunakan program aplikasi email klien, mungkin kalian bakal sering men-setting 3 protokol ini, ya. Sebelum saya lanjutkan, kalian pernah menggunakan program atau aplikasi email klien atau tidak? Atau paling tidak sekedar tahu aja deh dulu? Ayo saya tes, teman-teman tahu atau tidak program aplikasi email klien atau email host? Tahu, Pak. Belum, Pak. Pernah, Pak. Ayo coba. Simpolij, Pak. Wah, Simpolij, Pak. Bukan email itu. Ada emailnya, Pak. Jadi kalau nanti mahasiswa pendaftaran ulang itu dikirim by email, Pak. Untuk mahasiswa baru.
Bukan itu yang saya maksud. Program aplikasi email klien. Wah, ini mungkin karena sekarang kalian orang-orang itu terlalu sering membuka email dengan memanfaatkan atau menggunakan program aplikasi web browser ya. Jadi Outlook itu Pak. ya. Siapa yang tadi? Saya Pak, Mas Afi Pak. Oh, oke ya. Ya, Outlook benar. Ya, jadi yang saya maksud itu Outlook. Jadi selain Outlook ada lagi enggak, Mas Afif? Ayo, ada lagi enggak tahu yang tahu selain Outlook? Thunderbird bukan Pak? Ya, Thunderbird. Ya, jadi itu. Jadi ini di materi kali ini saya akan berfokus di menjaga keamanan code ya. Jadi ada Thunderbird, kemudian ada Microsoft Outlook. Sebenarnya ada lagi yang lain, tapi yang paling umum ya itu. Tapi orang-orang awam biasanya ya membuka email dengan menggunakan web browser ya. Tidak menggunakan aplikasi email klien. Sebenarnya ada plus minusnya juga. Kalau di web browser mungkin karena sudah bisa melakukan penyimpanan password, jadi sudah bisa gampang, cepat mengaksesnya. Tapi sebenarnya kalau menggunakan program aplikasi email klien seperti Thunderbird tadi dan Outlook, itu kita bisa menyimpan email kita di device kita sendiri. Jadi tidak bergantung pada email server. Oke, ini ada 3 protokol. Yang pertama adalah SMTP, kemudian POP3, dan IMAP. Yang pertama SMTP itu adalah protokol yang digunakan dalam pengiriman email dari server ke server. Ya. Maksudnya di sini ya dari server email, misalnya penyediaan yang pertama itu adalah, pengirimnya itu adalah Yahoo, kemudian dikirimkan ke server Google ya menggunakan protokol SMTP. Kemudian ada protokol POP3. Sebelumnya SMTP ya, Simple Mail. Kalau POP3 itu adalah Post Office Protocol. TRI sendiri itu merepresentasikan versinya, jadi sudah masuk versi ketiga. POP3 itu adalah protokol yang digunakan untuk komputer klien terhubung ke server dan mengunduh pesan baru. Jadi kalian bisa mendownload dari servernya, mendownload email-email yang ada di server ke komputer kalian. Kemudian yang ketiga itu ada IMAP. Ini adalah merupakan pengganti dari protokol POP3. Kepanjangannya Internet Message Access Protocol. Jadi memungkinkan klien untuk mengambil mail atau pesan dari server yang ukurannya lebih besar. Ya, karena biasanya kan ada aja orang-orang itu jarang membuka email, kemudian tiba-tiba dia buka email dan ada banyak email-email yang belum dibacanya atau dibuka oleh pengguna tersebut, sehingga semua unread message itu terdownload ke komputer kita, ke perangkat kita, dan biasanya dia menggunakan protokol IMAP. Itu jadi sinkronisasi antar komputer kita dan server bisa lebih cepat. Ini ada beberapa konfigurasi atau pemilihan portnya. Jadi kalau SMTP itu portnya biasanya adalah 25 atau port 587. Lalu ada POP3 itu portnya biasanya 110. Terakhir IMAP itu
portnya ada di port 143. Kemudian untuk yang bagian paling kanan, TLS-nya, jadi karena ini adalah merupakan protokol yang ada di jaringan internet, maka bisa dikombinasikan dengan TLS-nya. Ada yang masih ingat TLS itu apa? Pertemuan kita sebelumnya. TLS. Tidak ada yang tahu TLS? Transport layer security itu, Pak. Transport layar secure, bukan Ya. security. Ya, jadi TLS transport layar secure ini. Jadi ini adalah keamanan dalam layer jaringan ya. Jadi layer transport. Jadi ini waktu di pembahasan materi sebelumnya, SSL kemarin, standar keamanan di internet. Jadi sama seperti HTTP, jadi protokolnya ini SMTP, ada sedikit penambahan huruf S di belakangnya, yang mana huruf S tersebut merepresentasikan atau kepanjangannya secure ya. Jadi ada SMTPS, itu kurang kepanjangannya SMTP secure, kemudian POP3S, itu kepanjangannya POP3 secure, dan juga IMAP. Nah, portnya beda juga. Untuk TLS port dari SMTP itu ada di port 465, kemudian kalau POP3 secure-nya itu ada di port 995, dan IMAP di 993. Ini ada cara kerja, saya rasa tidak perlu dijelaskan, ini masih simpel sekali. Untuk yang bagian atas, ini adalah bagaimana email dari sudut pandang pengirim dan penerima saja. Sedangkan yang di bawahnya yang agak panjang, yang letter U ini, mana sebenarnya email bekerja. Jadi dia melalui server dulu, antar server. Dalam cara kerja email itu ada dikenal tiga istilah ini ya, mail user agent, kemudian mail transfer agent, dan mail delivery agent ya. Ini adalah istilah teknis, MUA, kemudian MTA, dan MDA. Jadi diawali dengan SMTP dengan port 25, kemudian digunakan untuk komunikasi dari MUA ke MTA, kemudian dari komunikasi antara MTA ke MTA itu juga menggunakan port SMTP, sedangkan untuk MDA, Mail Delivery Agent ke Mail User Agent itu menggunakan protokol POP dan IMAP. Untuk pesan yang memiliki attachment, ada protokol lain lagi yang digunakan. Ini bisa kalian lihat, nama protokolnya MIME ya, Multipurpose Internet Mail Extension. Jadi dengan protokol MIME ini dia memungkinkan pertukaran berbagai jenis data. Kan biasanya kalian melakukan attachment, entah itu dia bentuk filenya file terkompresi, zip atau RAR, dia menggunakan protokol MIME ini. Ini adalah contoh struktur dari email yang ada attachment-nya dengan menggunakan protokol MIME extension.
yang jadi message ya, message dari di struktur ini kalian bisa lihat di tag HTML-nya. Tag HTML, kemudian email, message ini ya. Kalian lihat di kursor saya aja. Jadi di antara body itu ada tag HTML, email. Ini adalah merupakan ya, body emailnya. Attachment-nya kalian bisa lihat yang di bagian kanan ini. Ini attachment-nya berupa file JPEG. Nah, untuk keamanan dalam email itu sendiri, jadi dengan adanya attachment itu, email bisa dijadikan sebagai media transmisi spam, kemudian virus, kemudian malware, dan juga hoax ya. Sehingga akhirnya keamanan email itu menjadi tanggung jawab dari pengguna. Dan administrator security administrator itu hanya bisa memberikan arahan atau sosialisasi tentang penggunaan tools untuk melawan itu tadi, malware, kemudian spam dan hoax. Nah, ada dua metode populer yang digunakan untuk mengenkripsi email atau mengamankan email. Yang pertama adalah S/MIME, yang kedua itu adalah PGP, Pretty Good Privacy. S/MIME ini sama seperti protokol sebelumnya yang sudah diamankan, jadi adalah merupakan versi amannya dari MIME, versi secure-nya, makanya ditambahkan huruf S tapi di depannya, jadi secure MIME, sehingga setiap kali kita mengirimkan file sebagai email attachment itu, protokol S/MIME ini dia mengambil konten, mengambil attachment-nya itu, kemudian menerapkan beberapa kerangka kerja untuk mengenkripsi pesan sebagai lampiran dari MIME itu sendiri. Ya, jadi dengan protokol S/MIME, semua attachment yang kita sisipkan, yang kita attach di email kita itu dienkripsi. Jadi ada banyak file yang bisa dikirimkan melalui email, bisa saja file video, kemudian mayoritas pasti menggunakan file ini terkompresi ya, RAR atau zip, karena biasanya bisa mengirimkan file dalam jumlahnya banyak ya, bukan ukurannya. Kalau ukuran mungkin sekarang dengan menggunakan Gmail itu sudah dibatasi, kalau lebih dari berapa megabyte maka disarankan untuk memanfaatkan Google Drive. Nah, ini ada dua cara dari protokol S/MIME untuk mempengaruhi atau mengenkripsi pesannya. Yang pertama bisa menggunakan program email host yang dapat menyandikan pesan dengan S/MIME. Kemudian cara kedua itu adalah dengan menggunakan server yang bertindak sebagai agen pemrosesan, kemudian juga mengenkripsi semua pesan antar server. Ya, untuk program email host ini ya seperti Outlook dan juga Thunderbird itu. Kemudian bisa juga S/MIME dengan memanfaatkan mail servernya yang bertindak sebagai agen yang memproses kemudian mengenkripsi pesan tersebut. Ini adalah contoh tampilan mengkonfigurasi S/MIME, Secure MIME dengan menggunakan Outlook. Ya, di sini ada digital ID, kemudian encrypt-nya. Kalian bisa lihat di sini. Berikutnya ini adalah step by step dari
dari proses SMEM itu sendiri. Jadi dimulai dari kiri ini ya, message, kemudian diberikan sign ya, diberikan tanda dengan menggunakan private key dari pengirim. Dia biasanya menggunakan metode atau algoritma RSA dan SHA. Kemudian tanda tersebut diletakkan di bawah message-nya ini. Kalian bisa lihat. Kemudian message ini dan juga penandanya, sign-nya itu di encrypt. Di encrypt dengan menggunakan one time secret key. Ya, one time secret key, sehingga tampilannya seperti ini kurang lebih. Jadi di atas ada kunci, ada key, kemudian di bawahnya ada penandanya. Kemudian juga menggunakan public key dari penerima pesan. Kemudian ini dari sudut atau dari sisi pengirim. Kemudian yang di bagian bawah ini, gambar yang bawah, ini dari sisi penerima, receiver. Ya. Jadi dimulai lagi dari pesan yang sudah terenkripsi dan juga ditandai. Kemudian itu dia pesannya di decrypt terlebih dahulu dengan menggunakan private key dari penerima, dari receiver. Kemudian pengganti dari one time secret key ini ada secret key yang di-generate oleh pengirim dari sender. Di decrypt, kemudian didapatkan pesan dan juga penandanya, sign-nya. Kemudian sign-nya ini diautentikasi lagi dengan di verify maksudnya, dengan menggunakan public key dari pengirim. Sehingga didapatkanlah pesan yang sudah benar-benar diamankan. Jadi inilah proses pengamanan dari email dengan menggunakan protokol SMIME. Terakhir, protokol keamanan dalam komunikasi email itu adalah PGP. Jadi dia mirip seperti SMIME, tapi protokol yang digunakan berbeda. Kerangka dasarnya bisa kalian baca di situ. Pengguna mengirim email, kemudian email agent menerapkan enkripsi, kemudian konten dienkripsi dengan symmetric key yang dihasilkan, kemudian key tersebut dienkripsi juga dengan menggunakan public key, dan seterusnya. Yang membedakan PGP antara PGP dan SMIME itu ada di slide ini. Jadi PGP ini dia mengelola kuncinya secara lokal. Jadi key manajemennya itu bisa dilakukan langsung dari PGP-nya sendiri. Jadi tidak melalui SMIME tadi, protokol SMIME-nya. Kemudian juga komunikasinya tidak harus diimplementasikan pada server. Kemudian dia juga mendukung algoritma enkripsi data internasional ya ini ya. IDEA, kemudian 3Dash, dan CASE itu. Kemudian juga terakhir PGP ini memberikan keamanan yang cukup baik terhadap serangan brute force. Semuanya sudah tahu ya serangan brute force itu seperti apa ya. Nah, PGP ini biasanya bentuknya dia berupa plugin. Jadi sama seperti Firefox atau web browser pada umumnya ada pluginnya. Kemudian di program email kliennya Thunderbird itu juga ada pluginnya, ada add-onnya. Kemudian juga PGP keunggulannya dia menangani enkripsi dan dekripsi di balik layar. Jadi tidak disadari oleh penggunanya. Namun kekurangannya di sini yang poin terakhir itu harus rajin menjaga security dari softwarenya, dari program email kliennya itu sendiri. Jadi harus sering up to date kalau menggunakan PGP.
Ini contoh penerapan PGP dengan menggunakan Thunderbird ya. Jadi dia ada add-on-nya namanya OpenPGP ya. Kemudian untuk manajemen key-nya dia ada ini contohnya di gambar yang bawah. Ada OpenPGP Key Manager. Jadi kita bisa memanage kunci-kuncinya entah itu dia public key-nya atau private key-nya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Oh ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan perihal keamanan dalam transaksi online tadi, kemudian juga dalam komunikasi melalui email. Ini ada Bu Eli nih. Bu Eli masih di situ? Ya Pak, ada Bu Ebi sama Pak Angga di sini. Iya. Pak Angga tapi keluar sepertinya sudah. Oh, oke, teman-teman, ada yang bertanyakan apa tidak? Saya kan nggak apa-apa ikut Pak Wir. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya. Tapi saya enggak. Karena nama saya dipanggil, saya akhirnya jadi menampakkan diri loh, tak balik lagi. Iya, nggak apa-apa. Saya enggak menampakkan diri loh, Bu. Pak, saya izin tanya. Oke, siapa ini? Saya Pak Fakih. Oke, Pak Fakih. Saya izin tanya. Misal kita kan ketika mau ada registrasi Pak ya, ketika sudah melakukan registrasi harus verifikasi email gitu. Nah, ketika verifikasi email itu terjadi, kira-kira email itu keamanan jaringan seperti apa Pak? Masuk keamanan jaringan seperti apa ketika ada verifikasi? Misal kita mau daftar ke blog ini, si email. Kemudian bagaimana si email itu bisa memverifikasi dari si blog tersebut? Maksudnya keamanannya seperti apa yang dilakukan oleh si email tersebut, Pak? Keamanannya seperti apa yang diberikan? Kayak gitu, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Fakih. Biasanya kalau kita pertama kali menerima email berupa registrasi ya, pendaftaran, itu biasanya kalau kita tidak pernah menerima email dari pengirim itu terlebih dahulu sebelumnya, biasanya kan diletakkan di spam dulu dia. Jadi karena dia tidak dikenal oleh mail servernya itu, dan dia langsung otomatis mengamankan dengan mendeteksi email tersebut sebagai spam. Kalau dari keamanan protokolnya, saya rasa kurang lebih sama, pasti ada tadi menggunakan protokol SMIME dan juga atau PGP, biasanya SMIME ya, MIME yang secure kalau dia ada attachment-nya. Tapi saya rasa kalau registrasi saja dia tidak ada attachment-nya. Jadi ya kemungkinan menggunakan protokol yang standar tadi, SMTP yang S, yang secure. Saya rasa itu, Pak Fakih. Oh ya, terima kasih Pak kalau gitu. Oke, sama-sama. Mohon maaf Pak Wir. Oke. Saya mau tanya Pak Wir. Oke. Kalau seandainya kita membuat email sendiri seperti aplikasi-aplikasi yang contohnya kayak yang di SIM online itu Pak. Untuk keamanan emailnya sendiri bagaimana Pak? Cara untuk mengamankan biar tidak masuk email, walaupun memang itu email biasanya yang kita pasangkan di web service-nya itu emailnya Google atau Gmail Pak. Iya. Itu sama aja atau bagaimana untuk menjaga keamanannya Pak? Gini, kalau kita mau lebih
apa ya, keamanan kan tadi kan sudah saya jelaskan, itu lebih condong kalau email itu penggunanya yang harus sadar. Jadi bisa saja kalau kita memang pengen meningkatkan keamanan dari sisi pengguna ya, bukan dari sisi administrator security-nya, dari security administrator-nya, tapi dari penggunanya, dari user email itu sendiri. Kalau memang dia pengen meningkatkan keamanan, saran saya menggunakan program aplikasi email klien dulu. Jadi program aplikasi email klien sendiri, kemudian yang menerapkan SMAM tadi, SMAM dan juga PGP, menggunakan protokol SMAM dan PGP. Karena ya seperti yang kita tahu di SIM Polij atau institusi kita, Politeknik Negeri Jember itu memanfaatkan ini ya, layanan dari Google ya, G Suite ya. Jadi ya untuk meningkatkan keamanan ya saran saya dengan menggunakan program aplikasi email klien itu lagi. Jadi kita bisa mengunduh pesannya dari server Google-nya karena kita memanfaatkan G Suite, kita unduh semua emailnya ke perangkat kita dan kita bisa lebih mengamankan pesan-pesan kita sendiri. Jadi itu memanfaatkan email program aplikasi email klien, email host. Kalau dari Google-nya, dari G Suite-nya, kalau kita pakai yang polij.ac.id itu kan ya. Iya, Pak. Kalau itu ya kita sudah di luar ini kita, karena kita terpaku atau apa ya, istilahnya harus ngikut ke Google-nya. Tapi gitu. Jadi dianggap sudah lumayan aman lah gitu Pak. Kalau kita ngikut di kalau sudah Google-nya. Standarnya ya pasti ada mereka. Mereka kan perusahaan level internasional ya. Tapi kalau kita memang pengen meningkatkan lagi, pengen lebih aman ya menggunakan email klien itu lagi. Soalnya kan yang sering terjadi ini spam email itu yang paling sering. Kita kadang dibombardir sama spam gitu Pak. Tapi ya sejak dulu sebelum menggunakan Gmail, saya lupa menggunakan apa itu, server kita sempat down Pak. Hanya kita menggunakan Google ini ya tidak ada aktivitas, maksudnya ada mungkin di spamnya langsung masuk ke spam di kalau dulu Google, Pak. Kan ini ya mail server sendiri ya. Betul Pak, mail server sendiri. Down. Biasanya mail server ini cukup berat ya, karena dia kirimkan attachment-nya itu, kemudian juga proses pengirimannya, proses penerimaannya itu bisa ya benar tadi kalau misalkan pengalamannya servernya sampai down. Ya, jadi butuh server yang spesifikasinya tinggi, space-nya besar. Ya karena itu dia mengirim email itu file-filenya tidak kecil, besar juga. Ya, program yang mail server itu dibatasi biasanya, bahkan lebih kecil daripada dari Gmail, lebih kecil dari Gmail. Biasanya hanya 5 MB dibatasi. Pengalaman saya itu. Iya, benar Pak. Ya Pak, matur nuwun. Iya. Nggih, sami-sami. Robi Ardiansah izin bertanya, kita membuat sistem yang bertukar informasi antara web dengan klien, perangkat mobile atau smartphone dengan menggunakan metode encryption. Bagaimana atau adakah tips cara kita menyimpan secret key kita agar tidak diketahui oleh hacker dan cracker? Mengingat misal kasus yang pernah saya alami pada aplikasi Android, APK bisa di-decompile menjadi source code yang ada pada file Java maupun XML bisa terlihat. Iya, ini menarik. Jadi ya memang di perangkat mobile ini ya, karena Android itu basisnya, sebenarnya nanti ada materi lagi keamanan dalam perangkat mobile. Tapi tidak apa-apa saya singgung sedikit dulu pertanyaan dari Robi Ardiansah. Di perangkat mobile itu sendiri di Android ya, karena dia basisnya
berbasis Linux berbasisnya C, kemudian dia program aplikasinya berbasis seperti paket saja, dan di dalamnya itu ada banyak source code kita yang bisa dibuka sebenarnya. Itu jadi apa ya? Jadi yang menarik untuk mengamankan program aplikasi yang kita miliki di Android, yang kita kembangkan tentunya ya. Kemudian kalau menggunakan metode enkripsi SHA dan RSA, untuk APK-nya sendiri, saya rasa kita tidak bisa menerapkannya ke source code-nya ya, ke kliennya, ke program package-nya. Tapi lebih condong ke datanya, data yang dikomunikasikan, data yang ditransaksikan, dikomunikasikan antara klien dan juga servernya, webnya. Entah itu dia menggunakan, kalau API saya belum begitu mendalami, jadi enkripsi di API itu seperti apa, nanti mungkin akan kita bahas di materi keamanan pada perangkat mobile. Oke, saya kira itu saja, Robi. Tips menyimpan secret key, yang nanti coba kita bahas lagi di materi keamanan pada perangkat mobile ya. Oke, saya rasa pertanyaannya cukup ya. Siapa? Oke. Oke, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman sekalian. Jadi ada cukup banyak ini tadi, saya lihat hampir 20-an, hampir semua berarti. Kemudian juga ada yang baru, Bagus Nur Ramadan. Selamat datang, selamat bergabung dengan kelas PLJ. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan atas kehadirannya dan juga atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada. Mungkin dari Bu Eli. Makasih Pak Wir. Statement Bu Eli. Hah? Saya masih kok mendengarkan. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Bu. Iya, nggak apa-apa, bukan kelas PLJ. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak sekali lagi. Pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end meeting for all ya. Baik, Pak. Iya, Pak.